Shalom. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kita mulai ibadah kita. Mari kita terangkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bawa ucapan syukur bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih pertolongan-Mu. Terima kasih. Haleluya. Kalau kami ada hari ini semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini semua karena pertolongan-Mu. Kami membawa hidup kami persembahkan tubuh jiwa kami bagi-Mu. Haleluya. Karena segala pujian bagi-Mu. Haleluya. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami bawa pujian dan syukur padamu ya Tuhan. Pujian dan syukur ku bawa padamu. Hati bersembah, sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena. Lagi dari awal katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Tenang hatiku bersembah, sadar bila ku ada,
Setiap yang hadir sore hari ini, kami percaya ketika kami pulang, kami tidak akan sama seperti ketika kami datang. Kami pulang, kami membawa kelegaan. Kami pulang, kami membawa kelepasan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menaikkan doa kami bagi bangsa kami Indonesia. Engkau memberkati bangsa kami ya Tuhan. Pemilu tanggal 14 Februari Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah damai sejahtera bagi bangsa kami. Kami percaya bahwa Tuhan memilih pemimpin yang terbaik bagi bangsa kami. Orang yang takut akan Tuhan. Tuhan Engkau tolong biarlah pemilu boleh berjalan dengan damai. Berkati para pemerintah kami ya Tuhan. Mulai dari pemerintah tertinggi sampai kepada pemerintah terendah. Engkau Tuhan yang memberi mereka hikmat dan kekuatan. Terima kasih, demikian kami berdoa juga Tuhan buat para pimpinan-pimpinan kami, berkati kepala pembina kami. Tuhan tolong umur panjang, kesehatan, hikmat dalam membawa kami bertumbuh di dalam Tuhan. Engkau anugerahkan buat hamba-Mu. Berkati ya Tuhan Kasub 3E Rayon 3. Engkau menolong, Engkau memberkati. Jadikan kami satu ya Tuhan sebagai gereja-gereja-Mu. Berkati GBI Arkadia, hamba-Mu Pak Anton dan istri, anak-anak, seluruh pengerja yang ada, bahkan seluruh jemaat. Engkau Tuhan yang menolong, Engkau Tuhan yang memberkati. Biarlah gereja GBI Arkadia terus melahirkan anak-anak Tuhan dalam pekerjaan-Mu ya Tuhan. Bapak kami berdoa juga buat GBI City Park. Engkau memberkati hamba-Mu Pak Afri dan istri. Tuhan Engkau menolong, beri kekuatan, beri hikmat ya Tuhan. Urapan yang baru setiap waktu anugerahkan anak-anak mereka Tuhan. Kami percaya bahwa kalau Tuhan yang memanggil, Engkau Tuhan bertanggung jawab atas pekerjaan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kekuatan, biarlah hikmat ya Tuhan bagi hamba-hamba-Mu.
Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang melayani Engkau sore ini juga. Engkau Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih ketika kami masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menikmati suasana sukacita sorga terjadi di tempat ini sore hari ini. Oleh karena itu kami menolak setiap intimidasi si jahat, roh-roh penghulu di udara dan segala pengikutnya yang mengacau melakukan pikiran kami, mengalihkan perhatian kami. Kami satu hati, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan saja yang berdaulat, menguasai ruangan ini, hati dan pikiran kami masing-masing Bapa. Ketika kami memuji Engkau dari tempat ini, sementara Roh-Mu melawat kami semua unit-unit yang ada di City Park, kami mengangkat tangan bagi City Park. Lawatan-Mu terjadi di alam pertobatan, penuaian jiwa-jiwa terjadi bagi GBI City Park dalam nama Yesus. Berkati tower-tower yang ada, setiap pintu-pintu rumah yang ada dilawat oleh Tuhan. Orang-orang yang ada di dalam City Park mendengar dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Pakai GBI City Park berdampak lebih besar ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Semua berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali dan kita masuk dalam pembacaan Mazmur. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat itu akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan merangkul kepada batu. Singa dan ular kebun akan kau lari. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kuperlihatkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekali lagi saya ibu kita semua bangkit berdiri, dan mari sama-sama kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Yesus Kristus. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus
Yesus. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama serukan. Siti Bang, apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Siti Bang, apa kabarnya? Boleh lebih dahsyat lagi. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kerinduan kita bukan cuma yang ada di ruangan ini, tapi kerinduan kita adalah seluruh bumi, bahkan langit sekalipun memuji-muji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita tinggikan dia langit dan bumi. Pujilah Tuhan. Haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Haleluya. Langit dan bumi. Haleluya.
DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dan mari kita siapkan hati kita akan dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih, sungguh besar setiamu. Terima kasih. Haleluya. Kasih Allah. Sungguh besar setiamu.
kasih. Sungguh janji-Mu ajaib bagi kami. Amin. Dan kami simpan janji-Mu dalam hati kami yang paling dalam. Sebab Yesus hidup. Ada hari esok, ada harapan buat setiap kami. Amin. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak akan takut bahaya. Amin. Sebab Tuhan beserta dan membela hidup kami. Amin. Gadamu dan tongkat-Mu itu yang menghibur kami. Kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti hidup kami. Amin. Seumur hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau sungguh luar biasa. Sore yang berbahagia ini Tuhan, kami sungguh bersyukur di perayaan Imlek juga Tuhan kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Karena kami tahu lewat ibadah ini ada berkat yang berlimpah. Lewat ibadah ini kami terima mujizat yang berasal dari Tuhan. Dan kami menemukan hidup kami yang sesungguhnya. Kehidupan sejati ada dalam hadirat-Mu Bapa. Urapi setiap kami pada sore hari ini. Urapi hamba-Mu yang sampaikan firman Allah. Berkuasa atas hamba-Mu secara pribadi, supaya apa yang mau sampaikan menjadi berkat pada sore hari ini. Kami siap dengan firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengan firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Tepuk tangan yang beri bagi Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Tepuk tangan yang beri bagi Tuhan. Boleh lihat peninggalanmu, katakan kamu keren hari ini. Haleluya. Mari tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Wah, saya melihat wajah-wajah yang luar biasa pada sore hari ini. Saya percaya setiap saudara terima angpau, saudara. Paling tidak saudara memberi angpau, ya nggak saudara ya? Puji Tuhan. Karena firman Allah memang berkata seperti ini, saudara. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bukan berarti kalau kita menerima angpau kita nggak berbahagia. Benar kan saudara? Ya. Tetapi kalau saudara perhatikan bahwa orang lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Amin saudara. Saya percaya setiap saudara dan saya tempat ini dipanggil Tuhan menjadi berkat. Katakan amin. Dipanggil Tuhan menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kita berada. Saudara boleh perhatikan bagaimana orang-orang kata saudara seperti pengemis yang tangannya di bawah, saudara. Ya, kita jarang sekali melihat pengemis bersuka cita, benar nggak saudara? Jarang kita melihat pengemis itu sumringah wajahnya. Tapi selalu pengemis itu selalu saudara kasih Tuhan wajahnya memelas. Bagaimana supaya orang yang dijumpainya berbelas kasihan sama dia, supaya dia menerima sesuatu dari orang tersebut, saudara. Tapi hari ini saya melihat wajah-wajah saudara penuh dengan sukacita. Amin. Karena ada Yesus di hati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Amin. Karena Yesus ada di hati kita, makanya kita menjadi orang-orang yang suka memberi. Amin. Ya, puji Tuhan. Gongsi pacoy dulu ya, buat semuanya ya tempat ini saudara. Gongsi pacoy ya. Doa kita supaya gereja Tuhan di tempat ini mengalami yang kelimpahan yang dari Tuhan, saudara. Ingat saudara, berkali-kali saya katakan bahwa berkat Tuhan itu diberikan buat saudara dan saya, membawa kita lebih dekat sama Tuhan. Amin. Jadi berkat Tuhan itu bukan membawa saudara dan saya jauh dari Tuhan, tetapi kenyataannya banyak orang semakin diberkati, semakin dipakai Tuhan, bukan malah mendekat sama Tuhan, tapi mereka malah makin menjauh dari Tuhan. Benar nggak saudara? Ya, banyak orang seperti saya juga mengalami saudara ya. Tahun 2002 saya atas izin Tuhan merintis sebuah gereja di daerah Bekasi, saudara. Saya melihat ada seorang anak muda. Ini saya ngomong karena ponakan saya sendiri, istri saya tahu, saudara ya. Dia dulu dari Sumatera, dari Siantar, saudara. 2 tahun nganggur di Bekasi dan dia bilang mau pulang kampung. Saya bilang, kamu ini gimana pulang kampung? Ya, harusnya berhasil dulu baru pulang kampung, gitu ya, saudara ya. Karena ada semboyan orang Romawi dulu, saudara, pini, pidi, pisi. Ya, aku datang, aku melihat, aku menang. Amin, saudara.
Kalau kita melihat nenek moyang kita dari Tiongkok sana, saudara, jauh-jauh dari negara Tiongkok, saudara, mereka datang ke Indonesia. Aku datang, aku melihat, aku menang. Makanya banyak pengusaha-pengusaha orang Tionghoa, saudara. Benar nggak, saudara ya? Kita nggak memungkiri itu, saudara. Di seluruh dunia, bahkan di Amerika sekalipun konglomerat banyak orang Chinese, saudara. Karena apa? Mereka daya juangnya sangat tinggi. Ya. Dan singkat cerita, keponakan saya ini kita doa semalaman ikut, ibadah ikut, terus, saudara. Suatu ketika dia diberkati Tuhan dengan pekerjaan yang bagus. Menurut saya bagus, saudara. Ya, karena dia kerja di Astra, diangkat jadi pegawai tetap, dan dia terhanyut dengan gaji yang sekian puluh juta, saudara. Akhirnya dia nggak datang lagi ibadah. Minggu pertama masih datang ibadah, minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya tidak pernah datang lagi ibadah. Jadi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa orang diberkati Tuhan, saudara, ada apa ya? Mesti hati-hati. Ya. Jadi saudara dan saya kalau diberkati Tuhan, ingat, kalau saudara diberkati dengan jabatan, dengan uang, dengan usaha dulunya kecil sekarang jadi naik, saudara harus koreksi. Apakah usaha dan pekerjaan ini lebih membawa saya dekat sama Tuhan? Amin, saudara. Ya. Ada orang begini, saudara, waktu susah dia datang sama Tuhan, waktu diberkati lari dari Tuhan. Ada orang juga susah dia gak mau ke gereja. Wah, gue kaya dulu baru ke gereja. Ada juga orang punya sifat seperti itu. Benar gak, saudara? Ada orang kalau dia banyak uang, wah dia happy gak disuruh angkat tangan, dia angkat tangan. Karena dia senang, saudara. Makanya sering kasih Tuhan, firman Allah berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara nggak diminta Tuhan mengucap syukur kalau habis gajian, terima kantong yang besar, terima cuan yang besar. Nggak seperti itu, tapi dalam segala hal. Amin. Nah, tema khotbah pada sore hari ini saya berikan judulnya adalah puji-pujian, kehormatan, dan kemuliaan. Wah, ini keren, saudara. Ya. Puji-pujian, kehormatan, dan kemuliaan. Saudara, kita tidak memungkiri manusia itu mencari ketiga perkara itu, saudara. Ingin dipuji, ingin dihormati, ingin disanjung. Benar nggak, saudara? Benar nggak? Ada lagu Batak itu Hasangapon, Hagabil, Hamorau. Ya, tiga ya, puji-pujian, kehormatan, dan kemuliaan. Jadi orang Batak itu punya moto seperti itu. Ya. Orang Chinese apa lagi lebih dahsyat lagi. Saudara ya. Jadi saudara Tuhan, puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan semua orang cari. Makanya kalau wanita waktu masih muda dulu, Oma Rahel dipuji-puji sama Om Yakobus, pasti wah melambung tinggi, saudara. Semua kita ingin dipuji. Benar nggak, saudara? Saya pun di tempat ini kalau saya nanti turun, saudara puji, wah Pak, khotbahnya bagus Pak. Wah, saya juga akan GR, saudara. Benar nggak, saudara? Semua kita seperti itu. Makanya, saudara, di mimbar ini kita jangan menyampaikan kata-kata menghakimi. WL, kok pada lemas semua sih jemaatnya, bokeh ya? Wah, jemaatnya langsung pulang. Nah, makanya dari mimbar ini, saudara, OL itu harus on fire, saudara. Harus mengucapkan kata-kata motivasi. Walaupun jemaatnya dilihat masih belum bisa senyum, belum bisa ketawa, harus WL, harus bagaimana caranya minta hikmat Tuhan, bagaimana supaya orang itu bisa lentur badannya, ya, nggak kaku wajahnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kaku wajah kita kan, saudara, orang juga dekat sama kita juga mau ngasih angpau jadi gak cari, kok gak cari dah. Benar nggak, saudara? Ya. Nah, wajah kita, saudara, memang karena begitu banyak persoalan yang kita nyanyi ditindih dengan beban berat. Wah, beban berat. Gua dari rumah diomelin sama istri, suami gua ngomelin gua. Ya.
banyak beban sehingga kita nggak bisa bersuka cita. Makanya pada waktu orang itu datang ke gereja, dia rindukan ada penghiburan, ada kesukaan di gereja. Tapi dia main di gereja kok sama aja ya, di gereja juga kayaknya wajahnya nggak beda-beda amat. Tapi hari ini City Park berbeda, saudara. Boleh lihat kiri kanannya, saudara. Katakan kamu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, kita belajar dari satu bangsa yang luar biasa. Bangsa ini, saudara, bukan bangsa yang besar, bukan bangsa yang bagaimana gitu, saudara. Tapi bangsa ini adalah bangsa yang kecil, bangsa yang pernah diperbudak, saudara. Kita belajar dari sebuah bangsa ini, bagaimana bangsa ini dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Katakan amin, saudara. Karena apa, saudara? Tuhan memilih bangsa ini bukan karena kepintaran mereka, bukan karena kecakapan mereka. Karena ada lagu itu, saudara. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, semua karena anugerahnya. Jadi semua karena anugerah. Nah, ada bangsa ini, saudara, bukan karena mereka negara yang besar, bukan, saudara. Tetapi, saudara, itulah namanya anugerah Tuhan. Mari kita buka dalam kitab Ulangan pasal 8. Ini kalau saudara dan saya baca berulang-ulang, yang dari ayat 1 sampai dengan 20, ini sangat luar biasa, saudara. Tapi kita nanti potong-potong aja ayatnya supaya menyingkat waktu, saudara. Ayat 2, boleh ayat 1 dan sampai dengan 3. Kita baca sama-sama. Ayat 1 sampai dengan 3. Ayat Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai dengan 3. 2, 3, ya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu masuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberikan kau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, saudara. Yang saya sebut tadi adalah bangsa Israel, saudara. Ya. Memberikan nama Israel itu pun dulu kan namanya Yakub. Yakub itu artinya penipu. Benar, Yakub itu penipu. Tetapi Yakub ini adalah seorang yang cinta Tuhan. Makanya, saudara, enggak bisa kita pungkiri juga, saudara, bahwa ada pun orang di gereja, ya, dia juga ada kelemahan. Orang gereja bisa nipu nggak, saudara? Orang gereja banyak ketipu nggak? Banyak. Nah, Yakub ini, saudara, dia menipu, dia cinta Tuhan. Ayahnya Isa itu cinta Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, Yakub ini, saudara Tuhan, dia adalah seorang yang seorang pejuang, seorang fighter, saudara. Artinya dia suka bertarung. Ya, dia berjuang. Ya, dia dari rumah ayahnya, saudara Tuhan, oleh karena dia tipu kan, Esau itu kan abangnya dia, kokonya dia, saudara. Tapi oleh karena dia tipu, akhirnya dia kabur ke rumah orang Batak kali ya, si Laban ya. Kayaknya orang Batak gitu ya. Namanya Laban, saudara. Saya bilang ini Yakub ini kok mertuanya Laban. Jadi pergi sana, singkat cerita seperti itu, saudara. Nah, sampai di tengah jalan dia nggak bergumul seperti dengan Allah, benar nggak, saudara? Dia bergumul, saudara, sampai dia nggak melepaskan sampai fajar menyingsing, saudara. Dia bergumul, lalu Tuhan bilang, lepaskan aku. Lalu Yakub bilang gini, saudara,
aku nggak mau lepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Ya. Lalu Tuhan tanya, siapa namamu? Wah, kalau kita bilang, ya saya penipu, orang mau dengar kita nggak, saudara? Yakub dengan jujur mengatakan sama Tuhan, siapa namamu, kata Tuhan? Yakub. Penipu. Ya, dia jujur loh sama Tuhan, loh, saudara. Tetapi pada waktu dia mengaku dengan jujur, saudara, langsung Tuhan bilang gini, namamu sekarang bukan Yakub lagi, tetapi Israel. Wah, saudara. Makanya banyak anak-anak Tuhan, saudara, dulu mereka punya nama yang diberikan oleh orang tua mereka, tapi waktu mereka dibaptis dikasih nama baptis. Ya, seperti Ci Yohana ini kan nama baptisnya Ci Yohana, ya, saudara. Nah, Yakub itu adalah, Israel itu adalah pemberian Tuhan sendiri. Makanya negara Israel itu ada, saudara. Itu yang kasih nama bukan manusia, tapi yang kasih nama adalah Tuhan sendiri. Ya. Nah, kita lanjut kepada firman Tuhan ini, saudara. Bagaimana kita mendapatkan puji-pujian, kehormatan dan kemuliaan? Ya. Yang pertama, kita harus setia. Katakan setia. Ya. Di ayat 1, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Saya percaya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau saudara pun setia beribadah sama Tuhan, Tuhan juga perhitungkan. Katakan amin. Jadi kalau saudara dan saya, selain kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan sukacita melihat saudara setia beribadah, kami sukacita, tetapi di balik itu semua, saudara, ada berkat Tuhan yang berlimpah bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Makanya firman Tuhan katakan, saudara, jerih payahmu, persekutuanmu dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Kenapa? Tuhan menyediakan upah bagi orang yang setia. Katakan amin, saudara. Boleh main di Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan, Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, semua yang kusaksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Amin, saudara. Katakan, mujizat masih ada bagiku. Amin, Bapak Saudara. Setia. Ya. Firman Allah berkata kepada setiap kita, saudara, bahwa kalau kamu setia dalam perkara yang kecil, kalau setia, saudara, perkara yang kecil, maka Tuhan percayakan perkara-perkara yang lebih besar. Katakan amin, saudara. Jadi, saudara, Tuhan memakai kita bukan dari perkara-perkara yang besar kita lakukan, saudara, tetapi Tuhan akan melihat kesetiaan kita melakukan perkara-perkara yang kecil. Amin. Saya tahun 96, kalau kami kan sekolah Alkitab, hari Jumat Sabtu itu namanya weekend, ya, artinya praktek ke gereja-gereja. Dan salah satu waktu itu saya dikasih tugas
praktek selama 1 semester itu di Desa Banyubiru dekat Salatiga. Dan kalau cuma datang sore jam 4 nyampe saudara, lalu jam 6 harus siap-siap untuk pergi memimpin komsel. Ya, jadi dari gereja atas gunung saudara, hujan-hujan pergi ya untuk pergi sana. Dan saudara bisa tahu menebak berapa orang yang hadir saudara? Hanya 2 orang yang hadir. Padahal 3 kilo jalan kaki. Karena tahun 96 kan masih jarang motor. Ada juga gembalanya punya sepeda motor tapi gak mau pinjam. Pelit tuh pendeta. Ya, gak mau pinjam saudara, gak mau dipinjam, ada motornya saudara. 3 kilo jalan naik. Namanya Gunung Jerakah. Ya, Jerakah namanya. Ya. 2 orang. Padahal jauh-jauh saudara. Nah, saya perhatikan firman Allah berkata, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Saudara, kalau bisa bandingkan di tahun lalu 2023 saudara, Imlek seperti ini, berapa orang yang hadir nih? 100 orang. 1 orang. Jadi Imlek tahun lalu saudara, yang datang ibadah 1 orang, Tante Rita nggak datang hari ini. Malah nggak datang, gantian. Ya. Jadi saya bisa melihat saudara bahwa Tuhan memang benar-benar menggenapi janjinya kepada kita, bahwa Tuhan ingin supaya saudara setia dalam perkara-perkara yang kecil. Katakan amin saudara. Saudara, saya sangat meragukan sekali kalau kita langsung diangkat Tuhan tinggi. Saya ragukan. Karena apa? Tuhan mulai dari hal-hal yang kecil. Contoh, seperti Daud. Daud itu menggembalakan berapa ekor domba saudara? 2 atau 3 ekor. Mungkin yang satu sakit-sakitan. Tapi Daud saudara, dia setia melakukan tugasnya. Maka ini saudara, sekalipun orang gak melihat, dunia gak melihat apa yang dia kerjakan, tetapi ada sepasang mata di surga melihat ke bumi, melihat Daud. Daud setia. Makanya pada waktu dia setia saudara, Tuhan percayakan perkara-perkara besar. Satu ketika ada seorang raja mengadakan sayembara saudara, karena ada musuh yang besar yang namanya Goliat. Barang siapa yang bisa mengalahkan Goliat, keluarganya dibebaskan dari pajak, dan dia akan menikahi putri raja loh saudara. Mengadakan sayembara saudara. Mungkin Daud juga termotivasi karena itu juga kali ya. Benar nggak saudara ya? Bisa juga kali ya. Dikasih putri raja, dibebaskan dari pajak. Ya mungkin kita menduga-duga aja, tetapi saudara kasih Tuhan, kita melihat kesetiaan Daud itu saudara. Dia mau berperang, dan pada waktu itu Tuhan angkat dia menjadi seorang prajurit. Amin saudara. Jadi dipercayakan hal-hal kecil dia lakukan dengan terus-menerus saudara kasih Tuhan. Lalu dia menerima hal-hal yang luar biasa, yang ajaib dari Tuhan. Katakan amin saudara. Saudara mau saudara? Nah, City Park ini banyak jiwa-jiwa yang perlu kita menangkan. Saudara sadar tidak sadar nanti Tuhan akan angkat saudara menjadi naik dan bukan turun. Amin. Saudara nanti akan punya rumah di mana-mana saudara. Amin. Ya, ini Goblek kan perumahan bagus. Sekeliling kita ada di banyak saudara. Makanya saudara jangan khawatir saudara. Tuhan yang punya segalanya. Ya, saya ingin bukakan firman Tuhan buat saudara. Ayat 18. Ayat 18 ya. Bro David silakan. Ayat 18. Ya. Jadi Tuhan tidak memberikan rumah bagi saudara. Tuhan tidak memberikan uang buat saudara, tetapi Tuhan berikan apa saudara? Ayat 18. Kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Tetapi haruslah kau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan memberikan kepadamu kemampuan. Tuhan
Tuhan gak memberikan uang jatuh dari langit. Pada saudara buka pintu apartemen saudara, lalu ada dolar di situ numpuk. Enggak, saudara. Ya. Tetapi Tuhan berikan saudara hikmat. Tuhan berikan saudara dan saya kesehatan untuk memperoleh kekayaan. Saya ini orangnya dulu suka pesimis, saudara. Ya, suka gampang menyerah. Tetapi perlu saya mengenal Tuhan, saudara. Apapun saya kerjakan, dagang kue, saya itu 2009, saudara. Supir angkot juga saya pernah, saudara. Ya makanya sampai istri saya, ini kok ribuan semua nih, katanya. Ya saya supir angkot, mau apa lagi? Nggak ada kemampuan, saudara. Jadi sales, jadi sales sabun, ya, sales apa lagi? Kue, saudara. Terus lama-lama diangkat jadi sales asuransi lebih keren lah, ya. Lebih berkelas, ya. Tapi saudara kasih Tuhan, semuanya itu mungkin bukan berkat saya. Saya di 2011 itu saya sudah urus paspor saya karena saya pikir, saya yakin sukses di asuransi. Paspor saya sudah urus, saudara. Tetapi sampai hari ini, sampai mati itu paspor saya nggak pernah pakai. Aneh kan, saudara ya? Karena saya tahu, saudara, kalau saya sukses mungkin bisa tidak melayani. Saya sadar itu, saudara. Makanya setiap apa yang terjadi dalam hidup saya pribadi, selalu saya koreksi, apa sih maksud Tuhan. Jadi saudara, hari ini bapak-bapak, kalau bapak-bapak belum sukses, jangan menyerah, koreksi. Tuhan, apa sih maunya Tuhan dalam hidup saya? Ya, jangan-jangan nanti kalau bapak-bapak diberkati Tuhan berlimpah-limpah, bukan koleksi mobil, koleksi istri bisa. Ya. Bahaya kan? Makanya pada waktu kita siap diberkati, makanya Tuhan melimpahkan berkat yang buat kita. Ada orang gak kuat menerima berkat. Benar gak, saudara? Ya, kalau ibu di tempat ini pasti saya melihat wajah-wajah yang setia, yang diberkati. Makanya suami uang masuk boleh, tapi keluar gak boleh. Ya, nah Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Jadi hari ini saudara dan saya harus setia. Apapun pekerjaan kita hari-hari ini harus setia. Amin. Beribadah setia, melayani setia, apapun dipercayakan Tuhan lewat pemimpin kita, saudara, harus setia. Amin. Yang kedua, saudara. Yang kedua, bagaimana supaya kita mendapat puji-pujian, kemuliaan, ya, dan juga kehormatan, saudara, yang dikasih Tuhan. Yang kedua, kita harus merendahkan hati atau merendahkan diri. Ya, ayat yang kedua tadi, ayat yang kedua pasal 8 ayat 2, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Jadi atas kehendak Tuhan, saudara, ya. Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud apa, saudara? Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan bawa saudara melewati padang gurun sama seperti bangsa Israel ini. Mereka selama 40 tahun lama atau sebentar? Lama banget. Tetapi firman Allah katakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan kehendak Tuhan. Ternyata itu adalah kehendak Tuhan buat bangsa Israel. Jadi kalau saudara dan saya diizinkan Tuhan sampai hari ini berjalan di padang gurun, artinya masih kekurangan, masih banyak masalah, masih banyak persoalan, saudara-saudara, itu atas kehendak Tuhan supaya saudara bisa merendahkan hati sama Tuhan. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang benar-benar
teraniaya dan paling banyak dianiaya di seluruh dunia, saudara. Tapi kita bisa melihat bahwa bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi, banyak juga penemu-penemu di dunia ini, saudara. Makanya tema tahunan kita bangkit menjadi teranglah. Orang Yahudi, saudara, saya menemukan beberapa saja, saudara. Penemu Google itu adalah seorang Yahudi. Albert Einstein itu juga orang Yahudi. Jadi makanya, saudara, mereka dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. Jadi penemuan-penemuan mereka itu jadi berkat. Bahkan sampai saudara punya WA, Facebook, Instagram, itu semua yang nemuin adalah orang-orang Yahudi. Tetapi mereka bisa ketemu itu semua karena mereka mengalami yang namanya padang gurun. Amin, Bapak Saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, jangan hindari penderitaan, jangan lari dari kenyataan. Bilang kiri kananmu, jangan lari dari kenyataan. Jangan lari dari kenyataan, hadapi bersama dengan Tuhan. Saudara dan saya diizinkan Tuhan untuk melakukan semua yang itu. Supaya apa? Supaya kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang ditinggikan. Amin, saudara. Mari kita panggil begitu sama-sama dengan Tuhan. Jadi yang dua perkara ini saudara dan saya lakukan, setia dan merendahkan hati. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Kata-kata yang tak mungkin, ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, Kau yang telah berfirman, dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Yes.
mungkin hari-hari ini mengalami seperti hidup di padang gurun. Tidak ada yang peduli dengan saudara. Saudara banyak masalah persoalan. Hari ini ketahuilah, itu diizinkan Tuhan supaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan ingin memberkati saudara. Tuhan ingin melimpahkan berkat-Nya bagi saudara. Tapi Tuhan inginkan supaya karakter saudara menjadi baik. Karakter saudara seperti karakter Yesus. Kalau ini doa saudara, Pak, saya ingin doakan. Saya banyak pergumulan hari-hari ini. Rasa-rasa saya tidak kuat. Rasa saya ingin lari dari kenyataan. Hari ini jangan lari saudara. Mari angkat tangan berkat Tuhan. Mari angkat tangan berkat Tuhan. Kalau Tuhan sudah berfirman, pasti jadi Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara punya anak, suami yang belum sungguh-sungguh bertobat. Hari ini angkat tanganmu sama Tuhan. Tuhan, aku serahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Mari sembah Dia saudara. Jamah setiap angkat tangan Tuhan. Jamah setiap mereka ya Allah. Jamah Roh Kudus. Jamah Tuhan berikan kekuatan bagi kita. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan ingin limpahkan berkat-Nya bagi saudara. Haleluya. 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 Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Katakan bagi Tuhan. Yes. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diamkan dan dipulih. Mari katakan. Angkat tanganmu saudara, katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari percaya, kuatkan, teguhkanlah hati saudara. Mujizatnya disediakan, diamkan bagiku. Ku diamkan dan dipulih. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yes. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diamkan, pasti dipulihkan. Katakan, ku diamkan dan dipulih. Katakan, ku diamkan dan dipulihkannya. Yang ini dipulihkan, tepuk tangan yang meriah. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sama berkati, sama berkati, sama berkati, sama berkati. Jemaatku, gerejamu, pulihkan ekonomi, rumah tangga, pulih dalam nama Yesus, pulih dalam nama Yesus, pulih dalam nama Yesus. Saya berkatakan hari ini, saudara pasti terima mujizat. Engkau akan dibawa Tuhan naik dan bukan turun. Menjadi kepala bukan jadi ekor. Setia. Janji hari ini. Janji yang dilakukan setia. Komitmen. Apapun keadaan saudara hari-hari ini, Tuhan maksud supaya saudara dan saya merendahkan
merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya nama Tuhan ditinggikan. Yesus semakin bertambah, saudara dan saya semakin berkurang-kurang. Yesus dimuliakan. Ora la basyara Maria kata saudara ini saudara. Ora basyara la bala 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 mas. Ora basyara la bala 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 mas. Angkat saudara tinggi-tinggi. Terima berkat dari Tuhan. Pintu-pintu surga terbuka. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan tanda kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Bapak, terima kasih firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami menopang hamba-Mu dalam doa. Tuhan, Engkau memberkati. Engkau pakai terus kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Boleh menuntun kami umat-umat-Mu, membawa kami masuk dalam rancangan-Mu yang indah. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu terus dalam pelayanan seterusnya. Engkau Tuhan yang memakai dengan heran dan luar biasa. Tuhan berkati istri dan anak-anak pelayanan. Tuhan, kami percaya Engkau sedang merancangkan rancangan yang indah atas hidup hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur buat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Kalau dengan kita Tuhan Yesus, silakan duduk Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Kita sungguh sangat diberkati oleh firman Tuhan sore hari ini, bahwa Tuhan mau kita setia. Amin. Tuhan mau kita merendahkan hati dan hidup kita di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan, dan saat ini kita dengarkan warta sepekan. Ya, gimana petugas di sini? Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Saya sapa sekali lagi. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Oke, kembali lagi dengan warta sepekan. Pertama-tama kami menyambut bagi yang baru pertama kali hadir di ibadah GBI City Park ini. Boleh lambaikan tangan. Oke, puji Tuhan, ada di sebelah kanannya, mungkin boleh disambut. Puji Tuhan, kita kedatangan keluarga baru di GBI City Park ini. Kami sangat bersuka. Oke, next. Oke, kita ada ibadah. GBI City Park ada ibadah di setiap hari minggunya. Yang pertama itu pada pagi hari jam 7.30 atau setengah 8 pagi. Jadi mengundang bagi Bapak Ibu yang mungkin lebih suka ibadahnya pas pagi-pagi atau yang ada waktunya pas pagi-pagi, boleh banget datang. Atau kalau misalkan adanya pas sore, boleh juga datang jam 5 sore di tempat ini. Atau kalau misalkan mau ikut dua-duanya juga tidak apa-apa. Lalu kita juga ada rumah doa rutin setiap hari Selasa. Rumah doa ini sifatnya lebih santai, kita bakal ada kesaksian sama-sama, dan dimulainya itu jam 7 malam. Nah, di rumah doa ini biasanya kita setelah ibadah kita ada ngobrol-ngobrol bareng-bareng, lalu ada perjamuan kasih. Lalu ada juga doa pagi di setiap Senin hingga Sabtu jam 4.50. Diadakannya melalui Zoom ataupun di live YouTube. Nah, bagi Bapak Ibu nih pagi-pagi yang misalkan kebangun pagi-pagi terus mau doa fajar, boleh nih dibuka YouTube-nya, di search GBI Arcadia. Nanti kita bakal lihat ada live video live itu, terus kita bisa sama-sama berdoa di pagi hari. Next. Di setiap minggunya, puji Tuhan, akan ada sekolah minggu. Puji Tuhan, hari ini ada sekolah minggu, dan spesial pada hari ini tadi ada pembagian angpau. Nah, tentunya nanti kalau misalkan event-event selanjutnya pasti akan ada yang lebih spesial lagi. Jadi bagi Bapak Ibu nih yang di sini yang punya anak, boleh banget diajak anaknya untuk bergabung di gereja anak, karena kita bakal sama-sama lebih dekat lagi sama Tuhan sejak usia dini. Dan adanya jam 9 pagi setelah ibadah pertama. Next.
Lalu ini dia yaitu restoration atau HMC. Ini yang mungkin udah diinformasikan di tahun sebelumnya, cuman belum tahu waktu fixnya itu kapan, tapi sekarang udah ada waktu fixnya, yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024. Nah, HMC ini apa sih? HMC ini adalah Healing Movement Camp, di mana ini tuh merupakan tempat pemulihan bagi jemaat-jemaat di sini. Nah, di sini itu kita bakal membahas mengenai gambar diri, luka batin, hati Bapa, dan juga akan ada pelepasan. Ini diperuntukkan untuk bagi kita semua yang pastinya kita secara tidak sadar pernah mengalami luka batin, entah itu dari orang lain, dari orang terdekat, ataupun dari orang yang sama sekali kita nggak kenal. Nah, oleh karena itu di sini kami mengajak Bapak Ibu saudara-saudara semua untuk sama-sama mengikuti sesi ini, karena sesi ini begitu luar biasa, diadakan Sabtu 23 Maret jam 8 hingga sore. Nah, untuk mengikuti sesi ini itu dikenakan biaya sebanyak 25.000. Nah, 25.000 ini bukan untuk pendetanya atau bagaimana, tapi untuk konsumsi. Untuk pendaftarannya boleh melalui Ibu Yohana, mungkin Ibu Yohana boleh berdiri. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau daftar, boleh langsung menghubungi Ibu Yohana. Lalu di HMC ini itu ya dari pagi sampai sore, dan ya pokoknya mengajak Bapak Ibu semua, soalnya HMC ini sangat keren ya. Oke, di sini ada ibadah usia emas atau emas jam 10 pagi di hari Kamis tanggal 22 Februari. Nah, ibadah umas ini diadakan setiap minggu kedua dan juga minggu keempat di tanggal 22 Februari dan akan dilayani oleh Pendeta Yeni Latif. Next. GBC Timbang juga melayani di bagian pendoaan, pemberkatan rumah, konseling, pemeriksaan air, penyerahan anak, peneguhan pernikahan, dan juga kedukaan. Tentunya pelayanan-pelayanan ini tidak dikenakan biaya karena semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, merupakan waktu sepekan. Terima kasih. Baik, puji Tuhan saudara. Shalom Bapak Saudara. Nah, tadi restoration itu sangat penting saudara. Secara tidak sadar kita di bawah alam sadar kita masih ada luka sama orang tua kita, membuat kita emosi kita labil ya, sehingga kita gampang kecewa, gampang sakit hati saudara. Nah, saudara juga pernah terlibat dalam perdukunan, saudara nanti dilayani juga di HMC. Nanti pengerja wajib ikut acara ini. Amin. Amin ya. Dilayani oleh tim HMC dari Rayon 3. Jadi mereka semua dari pengkhotbah, dari WL, dari musik, dari penerima tamu. Kita di tempat ini dilayani. Ya. Jadi saudara, ada orang kan terikat dengan kepahitan, kebencian. Nah, kalau yang terikat itu bisa melepasin orang nggak saudara? Nggak bisa, padahal terikat. Nah, jadi kita mau dilepaskan semua kepahitan kita, kebencian kita sama orang tua, sakit hati kita, bahkan kita terikat dengan kuasa kegelapan, kita mesti dilepaskan supaya kita juga bisa melepaskan orang yang terikat. Ya, jadi murah sekali 25.000 itu biaya konsumsi dan snack. Amin. Setuju saudara? Jadi kita targetnya ada 100 orang di tempat ini. Targetnya seperti itu. Doakan saudara. Ya, karena Stipak ini penghuninya ada 3.000 lebih. Masa sih nggak ada? Ya, 100 orang saudara. Kita doakan supaya mereka dipulihkan. Kalau orang Stipak dipulihkan dan yang lain-lain juga pasti Tuhan tambah-tambahkan. Amin. Berkata tepuk tangan yang bagi Tuhan. Dan kita doakan anaknya Kohab ini namanya Anggris. Ya, Anggris namanya panggilannya Grace. Suka sekolah minggu, ulang tahun tanggal 9 Februari kemarin. Nah, bapaknya minta didoakan sama saudara dan saya. Grace mana? Oh iya. Kita doakan sama. Boleh kita bagi bersama-sama saudara? Ya. Nanti juga ada kuis. Ini kan Imlek. Jadi ada nanti kuis pertanyaan 5 buat orang dewasa, disediakan angpau. Ya. 3 buat anak-anak di bawah berapa umur? 12 tahun ke bawah? 15 tahun ke bawah. 3. Jadi buat orang dewasa 5. Nanti kuisnya dari khotbah yang saya sampaikan. Ya. Kita doa sama-sama ya saudara. Haleluya, haleluya. Kami doa Tuhan buat anak daripada Kohab, namanya Anggris Jaya Saktino.
Notonogoro ya Tuhan, di mana berulang tahun di tanggal 9 Februari di hari Jumat kemarin ya Tuhan. Kami turut bersuka cita karena anak ini adalah pilihan Tuhan, dan kami percaya Engkau pakai Grace dengan luar biasa untuk menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya. Papa dan Mama yang semakin diberkati di dalam nama Yesus. Kau Ahok Tuhan Cirina berkati berlimpah-limpah. Anak dalam kandungan istri daripada Kau Ahok Cirina Tuhan 7 bulan, yang dimana prediksi dokter bulan April akan lahir. Kami percaya anak dalam kandungan sehat, lahir dengan sempurna dalam nama Yesus. Segala biaya-biaya yang dibutuhkan, biaya persalinan, kami percaya Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkati Kau Ahok, apa yang dikerjakan tangannya Kau buat berhasil. Engkau melihat cinta akan rumahmu Tuhan, cinta akan pekerjaanmu. Bila kiranya Tuhan perhitungkan dalam hidupnya. Berkati apa yang diperbuat tangannya berhasil Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami. Biar setiap persembahan yang kami bawa ke rumah Tuhan, sebab firman-Mu berkata, jangan datang ke rumah Tuhan dengan tangan yang hampa, tangan yang kosong. Tapi biar pada sore hari ini kami bawa persembahan kami dengan sukacita, karena lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan selanjutnya acara perayaan Imlek buat tempat ini, kami mohon Engkau campur tangan ya Bapa. Terpuji dalam nama-Mu, kami siap untuk menabur buat pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama orang percaya katakan amin. Ada di tengah, ada kanan kiri saudara, boleh saya persilakan. Jadi
berkanan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberikan upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, marilah tanganmu tinggi-tinggi, pulanglah ke rumah masing-masing dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, dan kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mengurapi saudara saya, menjadikan saudara menjadi lebih daripada orang-orang yang menang dari hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Bersama-sama orang bersama katakan amin. Teman yang berbahagia, happy Sunday. Tuhan memberkati boleh saat ini kan mau saudara. Kita akan masuk dalam kuis saudara. Shalom Bapak Ibu, masih tahan duduk ya Bapak Ibu ya. Sebentar, saya mau lagi aja Imlek. Saya sama Ko Ahok mewakili segenap keluarga besar GBI City Park. Sebelumnya kami mengucapkan Happy Sunday. Nah, karena ini acara Imlek ya Ko Ahok ya, jadi kita juga nggak mau biasa-biasa aja. Pastinya harus ada yang merah-merah ya. Ada yang merah-merah. Apa sih artinya Ko Ahok yang merah-merah ini? Ini angpau ini jadi biasanya di orang yang sudah bekerja mengasih kepada adiknya atau orang tuanya. Kalau misalnya kita lahir dari orang tua, biasanya orang tua kalau anaknya belum bekerja dikasih angpau. Jadi itu sih. Oh gitu ya. Oh, jadi kalau yang belum kerja belum ngasih angpau. Belum kerja, kalau ada duit dia mau ngasih boleh. Ya kan kata firman Tuhan, berbahagialah memberi daripada menerima kan, kayak tadi Pak Abdi bilang. Iya. Terus saya lihat ya, setiap kali Imlek itu kan identik dengan yang merah-merah ya. Home ya. Iya. Tahu nggak kenapa sih? Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Oma, opa, ada yang tahu? Jangan heran ya. Ini kalau bisa jawab ada hadiahnya satu loh. Siapa aja yang bisa jawab saya? Kenapa sih kalau Imlek kita menggunakan yang merah-merah? Angkat tangan yang Angkat tangan. Gimana Ko Ahok? Boleh? Boleh. Yuk. Tidak benar ya Bu Mas. Boleh bantu satu dokumentasi? Iya mana ya Ko Ahok yang kasih. Saya. Oke. Satu, dihukum berdiri dulu nggak apa-apa ya Pak ya? Bukan berpikir berdiri, dikasih apresiasi. Oh iya apresiasi. Oh iya benar ya. Oke. Terus ya Ko Ahok ya, kalau Imlek itu udah pasti kemana-mana kita kenyang ya. Kenyang. Banyak jenis makanannya. Dan setiap rumah itu biasanya punya tradisi makanan yang ciri khasnya. Dan biasanya ada historinya. Kalau makanan ini artinya apa? Ya nggak sih? Saya mengundang 2 orang yang bisa menyebutkan satu jenis tradisinya makanannya apa dan apa sih maknanya makanan itu. 2 orang. Saya boleh minta tolong siapa untuk bantu liatin? Oh, Bapak itu satu di belakang. Bapak Zebua. Boleh satu. Sebelah sini ada satu. Ada angkor ini satu. Di sebelah sini satu boleh ya. Ayo maju ke depan sini Pak. Oh Bapak, silakan. Ya. Ya. Oke, duduk sini dulu. Oke. Siapa dulu? Boleh. Ya. Namanya dulu siapa? Adion. Adion. Oke. Apa coba makanannya sama sejarahnya apa sih? Artinya apa sih makanannya? Kue keranjang, tiampan. Ya, apa tuh artinya maknanya? Simbol bahagia. Oke, boleh ya. Catat ya, pengetahuan baru tuh. Kue keranjang simbol bahagia. Ayo, Koko. Ikan bandeng. Maknanya apa? Betul.
Banyak durinya. Banyak duri. Banyak rezekinya. Oh, gitu. Puji Tuhan. Boleh kok Ahok dikasihkan yang ini. Satu. Dua. Kok? 5 lagi, 5 orang. Lima. Hah? 3 anak kecil, 2 lagi dewasa. Saya mau undang yang anak-anak dulu ya Kok Ahok ya. Anak-anak. Biar seru ya. Itu masih anak-anak. Mama-mamanya boleh pegang dulu anak-anak. Pegang dulu. Saya mau langsung kasih 3 anak. Yes. Saya mau langsung kasih 3 anak. Mama-mamanya boleh panggil dulu anak-anaknya. Ya. Karena ini identik dengan angpau juga nih. Ayo pegang dulu anak-anaknya, boleh. Sambil siap-siap dengerin instruksi saya ya. Kalau angpau isinya itu kan uang ya pasti ya, nggak ada yang kosong ya angpau ya. Mau dari yang besar, dari yang kecil itu pasti ada isinya. Nah, kalau saya suruh yang cari bawa angpau mungkin ada yang nggak bawa. Tapi saya mau anak-anaknya coba korek-korek dompet mamanya, papanya yang ada uang logam receh paling banyak bawa ke sini, ketiga ke depan itu yang dapat angpau. Boleh? Boleh? Boleh dong. Kita hitung sampai 10 kali Kok Ahok ya. Ya, sampai 10 boleh. Sampai 10 ya. Boleh. Semuanya boleh ikutan. Boleh kita hitung sama-sama ya. 10 10 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 cuma 2 ekor nih, yakin nih? Satu lagi. Yakin nih? Kita boleh. Cuma 2 nih. Anak ini kan banyak di sini. Ya nggak boleh korek ini. Nggak boleh, nggak apa-apa 2. Coba ada uang recehnya nggak? Ada berapa nih? Ada 6. Pegang ya. Kamu punya uang recehnya nggak? Coba lihat. Oh, ya udah nggak apa-apa, kasih aja. Silakan. Puji Tuhan. Ayo berdiri di sini ya. Pegang ya. Berarti satu lagi nih Kok. Nah, masih ada 2. Saya mau yang 2 yang dewasa lagi tuh deh Kok Ahok ya. Boleh. Kok Ahok, biasanya kalau kita Imlek juga banyak macam ucapan-ucapan yang kadang-kadang kita nggak ngerti loh, cuma Iya. ngucapin doang. Iya. Gitu ya. Saya mau undang 2 orang yang punya ucapan Imlek yang bukan fungsi baca ya, bukan fungsi baca ya, selain fungsi baca beserta artinya. 2 orang. Oh, Ziona 1. Boleh silakan 1, silakan. Ayo, Satu lagi. tangannya bisa. Satu lagi. Siapa? Siapa lagi? Elin. Boleh. Waduh. Siapa dulu? Ziona dulu. Si Yohana dulu ya. Selain fungsi baca. itu juga. Nggak ada mau nalai nggak boleh. Nini Yoi. Ada rezeki terus. Bener Kok Ahok? Boleh? Boleh. Oke. Selin. Kasih dulu Ika. Cu Yesu Aini. Artinya Tuhan Yesus mencintai kamu. Boleh. Oke. Puji Tuhan. Satu lagi. Ada satu lagi. Saya mau mengundang anak yang berani mengucapkan kungsi facai di depan sini buat semua jemaat. Ayo, siapa yang berani? Anak kecil ya. Anak kecil. Tapi sampai kongsi pasai. Semuanya. Dengan ucap tangannya belum deh. Tangannya gimana? Dua. Jemaat GBI City Park. Tuhan Yesus memberkati. Yeay, haleluya. Oke, boleh ada satu yang bantu dokumentasi? Hah? Boleh. Lewat.
Semuanya kyongki. Sebelum pulang, momen spesial. Kita wajib foto nih. Oh iya. Apalagi ada Google dan Pagem nih. Kita wajib foto nih. Iya, semuanya mumpung merah-merah ya. Ayo tolong diisi bangku depannya, dirapatin nih. Fotonya boleh di masing-masing di kursinya aja ya Pak. Ya, duduk di kursi tapi dirapatin. Iya, dirapatin. Rapatin. Boleh dibantu Pak Flow Manager. Ya, semua sesi bantu. Ya. David boleh tukar lagu itu? Lagu itu.